Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai penyakit pada pembuluh darah, ya kan? Yang terakhir kita kemarin membahas tentang varises. Sekarang kita membahas tentang aterosklerosis, ya. Jadi aterosklerosis ini merupakan salah satu penyakit pada pembuluh darah. Pengertian aterosklerosis, ya. Jadi aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Jadi plak ini lemak, ya. Nah, jadi kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit jantung koroner, ya. Jadi aterosklerosis ini merupakan salah satu penyebab dari penyakit jantung koroner, ya. Jadi plak ini adalah lemak. Jadi kalau bisa kita lihat gambar ini, yang warna kuning ini adalah lemak, ya. Jadi plak ini dia menumpuk dan mengeras di pembuluh darah, ya. Nah, jadi kondisi ini bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, penyebab aterosklerosis, ya. Jadi sebenarnya penyebab pasti aterosklerosis ini belum diketahui, ya. Namun penyakit ini dimulai saat terjadi kerusakan atau cedera pada lapisan dalam arteri, ya. Jadi kerusakan lapisan pada arteri ini bisa disebabkan karena kolesterol tinggi, ya. Jadi peningkatan kadar kolesterol tinggi di dalam tubuh itu bisa menyebabkan lapisan arterinya menjadi cedera atau rusak. Kemudian tekanan darah yang tinggi. Jadi kalau tekanan darah yang sangat tinggi itu juga bisa menyebabkan lapisan dalam arteri menjadi rusak. Nah, kemudian diabetes ini berkaitan dengan metabolisme kita juga, ya. Itu bisa menyebabkan lapisan arteri juga menjadi rusak. Kemudian peradangan akibat penyakit tertentu seperti lupus, ya kan. Kemudian obesitas, ya. Jadi kalau obesitas ini tidak adanya pembakaran kalori di dalam tubuh kita, makanya bisa menyebabkan peningkatan berat badan, ya. Jadi kalau orang berat badannya meningkat atau dikatakan obesitas, itu bisa menyebabkan lapisan dalam arterinya menjadi rusak, ya kan. Bisa terjadi penimbunan plak juga di dalam arterinya. Kemudian kebiasaan merokok. Nah, kalau kaitannya dengan kebiasaan merokok ini ada yang namanya zat yang tidak baik, yaitu seperti apa, nikotin, ya kan. Kemudian apa, kafein, ya. Jadi zat-zat itu bisa menyebabkan arteri menjadi kecil dan menyempit, ya kan. Nah, ini proses terjadinya, ya. Jadi tadi ada penyebabnya, itu bisa kolesterol tinggi, kemudian tekanan darah, ya. Jadi pada saat lapisan arterinya tadi rusak disebabkan oleh penyebab yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kalau kolesterol, jadi lemak serta zat lain itu menjadi mudah menempel dan menggumpal di arteri kita. Nah, seiringnya berjalannya waktu, ya kan, seiringnya bertambahnya usia, gumpalan atau plak ini terus menumpuk dan mengeras hingga pembuluh darah arteri menyempit dan kaku. Jadi sebenarnya kalau proses terjadinya aterosklerosis ini tidak pada saat kita usia 40 atau 50 tahun, tidak. Makanya makanan yang kita makan itu, pola makan kita itu harus kita jaga pada saat kita anak-anak, itu sudah harus kita jaga. Karena kalau penyakit aterosklerosis ini tidak langsung muncul dia, ya kan. Kemudian penyempitan pembuluh darah akan menghambat suplai oksigen serta nutrisi ke organ-organ yang dialirinya. Jadi kalau arterinya menyempit dan kaku, nah, jadi darah kita ini tidak akan mensuplai oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Itu tidak bisa teralirkan dengan
baik, jadi fungsi arteri menjadi tidak berfungsi. Nah, ini gejala atau komplikasi dari aterosklerosis ya. Jadi aterosklerosis ini banyak terjadi, bisa terjadi pada jantung juga, kemudian pada ginjal, pada otak juga bisa terjadi. Nah, ini gejala dan komplikasi yang terjadi pada jantung. Jadi aterosklerosis yang terjadi pada jantung. Nah, kalau pada jantung bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, dan serangan jantung ya. Jadi kedua gangguan tersebut memiliki jumlah gejala yang serupa. Nah, kalau misalnya dia penyebabnya dari aterosklerosis bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Ini ada gejalanya. Yang pertama, pasien merasakan nyeri dada seperti ditekan atau diremes, atau nama medisnya angina. Kemudian nyeri atau tekan pada pundak. Nah, pundaknya ini merasakan nyeri ya kan. Kemudian lengan, rahang atau punggung merasakan nyeri. Kemudian gangguan irama jantung atau aritmia, bisa gangguan irama jantungnya menjadi tidak stabil atau tidak normal. Kemudian pasien ini juga bisa mengalami sesak napas, berkeringat dan gelisah. Itu kalau terjadi pada jantung. Kemudian kalau aterosklerosis terjadi pada tungkai. Nah, jadi kalau aterosklerosis terjadi pada area tungkai, kaki maupun lengan, bisa menyebabkan penyakit arteri perifer ya. Jadi kalau penyakit arteri perifer ini bisa menyebabkan gangguan yang ditandai dengan gejala-gejala seperti apa? Nyeri ya kan. Karena suplai oksigennya tidak baik, pasien bisa merasakan nyeri, kemudian kram di bagian tungkai, baik itu di lengan maupun area kaki, kemudian hingga mati rasa pada area lengan maupun tungkai kaki kita. Kemudian nyeri saat berjalan dan mereda setelah beristirahat, atau disebut dengan claudicatio intermittent. Itu artinya nyeri pada saat berjalan dan mereda setelah beristirahat. Kemudian tungkai bagian bawah terasa dingin ya kan. Kalau pasien misalnya mengalami aterosklerosis, tandanya tungkai bagian bawah terasa dingin, itu pada tungkai ya. Kemudian luka di jempol, telapak atau kaki tak kunjung sembuh, itu tandanya. Kemudian kalau aterosklerosis terjadi pada otak ya. Jadi bila pembuluh darah di otak, aterosklerosis ini bisa menyebabkan stroke juga yang ditandai dengan gejala mati rasa hingga lumpuh pada salah satu sisi wajah, lengan dan tungkai. Jadi kenapa bisa terjadi bisa menyebabkan stroke aterosklerosis ini? Karena arteri kita ini tidak dapat mensuplai oksigen ke otak kita. Nah, jadi kalau oksigen tidak sampai ke otak kita, itu bisa menyebabkan stroke. Nah, gejalanya ini seperti mati rasa hingga lumpuh pada salah satu sisi wajah, lengan, atau tungkai. Kemudian kebingungan dan sulit untuk dapat berbicara dengan jelas. Kalau orang stroke kan seperti itu. Dia sulit untuk berbicara karena fungsi sebagian tubuhnya itu sudah tidak berfungsi dan kaku ya. Kemudian kehilangan koordinasi dan keseimbangan, sebagian badannya itu menjadi kaku kalau orang stroke. Kemudian dia mengalami pusing dan sakit kepala berat. Awal gejala dari stroke kan gitu, pusing, sakit kepala, berkunang-kunang, penglihatan kabur ya kan. Kemudian sulit bernapas dan kehilangan kesadaran. Ini kalau stroke-nya sudah berbahaya. Makanya kalau aterosklerosis pada otak itu bisa menyebabkan penyakit
stroke itu sangat berbahaya karena suplai oksigen ke otak itu tidak ada. Kemudian kalau aterosklerosis terjadi pada ginjal, jadi kalau penumpukan plak pada pembuluh arteri di ginjal kita bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi penumpukan plak ini sangat berbahaya ya, karena bisa mengganggu fungsi dari arteri. Kan fungsi arteri untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, jadi fungsinya tidak berfungsi dengan baik, ya kan? Ini kalau di ginjal itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, kalau gagal ginjal, gangguan yang bisa dirasakan pasien, gejalanya seperti jarang buang air kecil, ya kan? Kemudian terus-menerus merasakan mual kalau pasiennya gagal ginjal, kemudian merasa sangat lelah dan mengantuk, kemudian tungkainya membengkak, ya kan, bagian kakinya itu membengkak karena cairan menumpuk, ya kan, cairan menumpuk. Kalau orang sakit gagal ginjal itu tidak dapat memetabolisme, kemudian bingung dan sulit berkonsentrasi, ya kan, karena aliran oksigennya itu tidak lancar. Kemudian pasien gagal ginjal juga bisa menyebabkan sesak napas dan dada terasa nyeri ya. Jadi sebenarnya kalau penyakit aterosklerosis ini bisa berbahaya, bisa menyebabkan komplikasi di penyakit yang lain seperti tadi gagal jantung, ya kan, kemudian stroke, gagal ginjal. Jadi banyak penyebab yang berbahaya jadinya kalau aterosklerosisnya itu menjadi rusak, bisa menyebabkan komplikasi penyakit lainnya. Kemudian resiko terjadinya aterosklerosis ya. Jadi yang pertama itu adalah faktor usia. Kenapa usia di atas 40 sampai dengan 5 tahun itu lebih beresiko? Karena fungsi dari arterinya juga melemah, ya kan. Kalau fungsi arterinya melemah, itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan kerusakan semakin lama kalau pola makan tidak dijaga, ya kan. Kemudian memiliki gaya hidup malas bergerak atau jarang berolahraga ya. Ini berkaitan dengan peningkatan berat badan ya. Jadi kalau kita berat badannya meningkat, ya kan, dikatakan obesitas, itu bisa menyebabkan penumpukan lemak di dalam tubuh kita, ya kan, sehingga bisa menyebabkan aterosklerosis. Kemudian memiliki pola makan tidak sehat ya, seperti makanan-makanan yang berlemak, ya kan, itu tidak sehat ya. Jadi kita harus makan gizi seimbang, ya kan, yang tinggi serat. Kemudian mengalami stres berkepanjangan ya. Jadi stres ini juga bisa menyebabkan arteriosklerosis. Bisa kembali lagi ke faktor makanan kita, ya kan. Jadi kalau orang stres itu banyak sekali penyakit-penyakit yang dialaminya ya. Kemudian turunan, jadi kalau misalnya ada keluarganya yang mengalami aterosklerosis, dia bisa menurunkan ke keluarganya yang lain seperti itu. Jadi kalau aterosklerosis ini merupakan salah satu penyakit turunan juga ya. Kemudian pencegahan, jadi kalau pencegahan yang bisa kita lakukan, yang pertama melakukan pola makan yang sehat, ya kan, seperti gizi seimbang, makanan-makanan yang tinggi serat, kemudian menghindari atau membatasi konsumsi alkohol ya. Jadi kalau alkohol ini banyak zat-zat yang tidak baik untuk tubuh kita. Kemudian berolahraga selama 30 menit ya. Jadi kita harus berolahraga minimal itu seminggu itu 5 kali berolahraga selama 30 menit. Jadi dia ada pembakaran kalorinya. Kemudian berhenti merokok
Jadi harus berhenti merokok karena rokok ini terdapat zat-zat seperti kafein, nikotin, itu sangat berbahaya untuk arteri kita. Kemudian menjaga berat badan, ya kan. Kemudian mengelola stres dengan baik seperti teknik relaksasi, ya kan. Kita harus perlu merelaksasikan pikiran kita, ya kan. Itulah pencegahan yang harus kita jaga. Oke, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.